Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan dan akhwat sekalian, pendengar Radio Hang yang berbahagia, insyaallah malam ini kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran dari surat Al-Kahfi, ayat 32 sampai 44. Pada kunjungan saya yang pertama ke Batam sekitar hampir 2 bulan yang lalu, saat saya salat Jumat, saya mendengar khatib yaitu Ustadz Abu Fairuz hafizahullah menyampaikan khutbah Jumatnya tentang surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44 ini. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Hanya saja mungkin karena khutbah Jumat singkat, maka mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan faedah-faedah dari ayat tersebut, dan mungkin juga sebagian ikhwah yang hadir di sini atau yang mendengar di radio juga sebagian besar mungkin tidak ikut hadir waktu khutbah Jumat tersebut, maka barangkali bisa mengambil manfaat dari tausiah malam ini. Sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan dulu tilawatil Quran surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Bagi ikhwah yang membawa mushaf juga bisa dilihat surat Al-Kahfi ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Artinya, dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan 2 orang laki-laki yang seorang kafir, kami beri 2 buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Jadi ini sebagai suatu perumpamaan, Allah berikan perumpamaan untuk kita ambil sebagai ibrah. Ada 2 orang, yang satu kufur kepada Allah, yang satu beriman. Yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diuji dengan diberi harta yang melimpah berupa dua kebun anggur yang luas, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu ada ladang, berbanyak pohon-pohon dan banyak buah-buahan yang lain beraneka ragam di antara kedua kebun ini. Ini menunjukkan luasnya kebun tersebut. Selanjutnya ayat 33-nya, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir menjelaskan, ahli tafsir berbeda pendapat tentang 2 orang ini.
Apakah hanya sekedar perumpamaan atau memang benar kisah nyata? Mereka yang berpendapat perumpamaan ini berupa kisah nyata memang ada kejadiannya, mereka pun berbeda pendapat dalam menentukan kedua orang tersebut. Ada yang berpendapat dua orang tersebut dua bersaudara dari Bani Israel. Ada yang berpendapat dua orang bersaudara dari Bani Makhzum, dari penduduk Mekah, yang satu beriman dan yang satu kafir. Ada yang berpendapat dua orang tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shafat ayat 51. Kita lihat dulu surat Shafat ayat 51. Allah berfirman, ya. Setelah menceritakan sebelumnya tentang penduduk jannah, penduduk surga, fa'aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Ayat 50-nya, lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu kisah dua orang tersebut adalah diantaranya ada yang berpendapat sebagaimana terdapat dalam surat Shafat ayat 51. Untuk lebih jelasnya kita baca sampai ayat 57 dari surat Shafat ini. Ayat ke-52-nya, yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Yang berkata temannya itu waktu di dunianya, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Temannya itu meragukan akan adanya hari kiamat, hari akhir, sehingga berkata kepada temannya yang beriman, apakah kamu meyakini akan adanya hari akhir? A idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Suatu pertanyaan, tapi sebagai suatu memperolok-olok dan mengingkari. Qala hal antum muttali'un. Ada yang mengatakan kepada penduduk jannah itu, maukah kamu meninjau maukah kamu meninjau temanku itu? Artinya apakah kamu mau meninjau temanmu itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Qala tallahi in kitta laturdini walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Dia berkata, penduduk jannah itu berkata kepada penduduk neraka, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku, dan sekiranya bukan karena nikmat Rabbku, nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Tapi dia selamat dari pengaruh temannya yang berusaha untuk meragukan adanya hari berbangkit. Kisah ini merupakan kisah kehidupan sehari-hari, di mana sebagian manusia ketika meraih kesuksesan dunia, baik dalam studi, pekerjaan, bisnis, jabatan dan kekuasaan, lalu ia lupa diri, sombong, menganggap bahwa kesuksesan tersebut karena kepandaiannya, karena keuletannya, karena pengalamannya, karena upaya dan kekuatannya. Ia lupa bahwa hakikatnya Allah lah yang mengizinkan dan memudahkan urusannya. Allah lah yang berkehendak dengan hikmahnya sebagai ujian bagi manusia apakah bersyukur atau tidak. Maka kalau kita baca tadi ayat di surat Al-Kahfi ini, ayat 32-nya,
Ada kata-kata ja'alna li ahadihima, kami menjadikan, wa hafafna, dan kami mengelilingi kebun tadi dengan pohon korma. Ada lagi juga wa ja'alna bainahuma, kami menjadikan. Kemudian wa fajjarna, dan kami pancarkan air tadi. Allah yang melakukannya. Hakikatnya adalah semua kesuksesan, semua kemudahan adalah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan ketika saya berkunjung ke Medan, ada seorang bapak-bapak yang sudah sepuh. Saya tanya kepada beliau pengalaman hidupnya. Intinya dia cerita dahulu waktu saya masih muda, saya banyak lupa, lalai, jauh dari agama, banyak menyia-nyiakan waktu dan tidak konsisten dengan agama Islam ini. Saya bekerja di suatu perusahaan dan saya mendapatkan uang yang banyak, dan saya timbul rasa sombong bahwasanya kekayaan ini karena kehebatan saya, karena kepandaian saya, karena kecerdasan saya. Suatu waktu Allah uji saya dengan kesempitan rezeki. Usaha saya bangkrut, pekerjaan saya, tempat saya bekerja bangkrut. Uang saya habis, saya tinggal di rumah yang kecil. Akhirnya saya lupa diri, memberikan kesempatan kepada para pemuda yang untuk berjudi, main judi di rumahnya dengan membayar sewa tempat. Suatu hari datang seorang guru ngaji dari kampung saya, datang ingin minta numpang tinggal, numpang nginep. Saya katakan tempat saya dipakai untuk main judi. Kata guru ngaji itu, saya datang malam hari setelah mereka bubar, setelah mereka pulang. Saya butuh hanya untuk istirahat saja. Pagi-pagi sebelum mereka datang, saya akan pergi. Saya banyak kegiatan mengajar. Saya hanya butuh pertumpangan sementara sebelum saya dapat kos-kosan atau kontrakan. Silahkan kalau kamu mau tinggal. Akhirnya di tempat beliau ini. Setiap ba'da salat subuh, guru ngaji ini ngajak tuan rumah tadi untuk baca Al-Quran dan membaca hadis Nabi SAW. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai kepada dia membaca di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat ke-28. Ketika menceritakan tentang Qarun, ya, tentang Qarun. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Di ayat 76, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu,
tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku, dan seterusnya. Tuan rumah tadi menjadi sadar, ya Allah, saya selama ini sombong, menganggap memiliki harta yang banyak karena kepandaian saya, karena kecerdasan saya. Sekarang baru saya sadar, saya diuji oleh Allah supaya saya yakin bahwasannya masalah rizki ini benar-benar karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepandaian. Saat dia diuji dengan kesempitan rizki, dan saat membaca ayat ini menjadi mulai sadar. Dan dibacakan juga hadis-hadis Nabi SAW, orang yang pikirannya, pusat perhatiannya untuk akhirat, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan berikan dunia kepadanya. Adapun orang yang pikirannya, pusat perhatiannya dunia, Allah akan jadikan dia fakir dan seterusnya. Mulailah sadar. Akhirnya dia rajin ibadah, dan dengan sendirinya pemuda-pemuda yang main judi itu sendiri akhirnya bubar. Dan sejak itu dia, tuan rumah tadi, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Islam, mendalami Islam, dan mengajar para pemuda, para remaja tentang keislaman. Sampai di akhir hayatnya luar biasa, Masya Allah, kesibukannya walaupun dia tidak bisa melihat, banyak tetangganya, anak-anak muda yang membacakan tentang keislaman, membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis Nabi SAW, membacakan kitab, membacakan buku. Banyak orang yang telepon kepada dia, konsultasi, sharing, meminta pendapat atas permasalahan-permasalahan problem hidup yang dihadapi di masyarakat. Dia memberikan nasihat, luar biasa, Masya Allah. Ini. Jadi ini juga pelajaran bagi kita, bahwasanya semua kemudahan, kesuksesan, keberhasilan adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 34, wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia memiliki kekayaan besar, kekayaan yang banyak sekali. Sebagian ahli tafsir menjelaskan tidak hanya kekayaan dari kebun itu saja, tapi juga kekayaan-kekayaan dari lainnya. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Ini menunjukkan kesombongan, membanggakan dunia. Maka ini juga pelajaran bagi kita, hati-hati. Jangan sampai kita memamerkan dunia kepada kawan kita, kepada orang lain sebagai suatu kebanggaan. Padahal tidaklah berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya jam yang mahal, dia pernah pergi ke luar negeri dan seterusnya untuk kesombongan, membanggakan dirinya. Jangan sampai ada sifat ujub pada diri kita. Ayat 35-nya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Zalimun li nafsihi, dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena keangkuhan dan kekufurannya, karena kesombongan dan kekufurannya. Ketika dia masuk kebunnya, dia mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Orang yang cinta dunia merasa bahwa dunia itu akan terus.
abadi. Orang yang sedang memegang kekuasaan merasa bahwa dia akan duduk terus, tidak akan lengser. Orang yang punya harta yang banyak, dia menganggap dia akan terus punya harta yang banyak. Orang yang sekarang kuat, sehat, menganggap dirinya terus sehat, tidak pernah sakit. Tapi nanti baru akan menghadapi kegoncangan-kegoncangan ketika terjadi suatu hal yang di luar dugaannya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, kepada Robku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Jadi pertama dia sudah meragukan akan hari akhir. Padahal salah satu rukun dari rukun iman yang 6 adalah iman kepada hari akhir. Dia meragukan. Meragukan berarti kufur. Tapi dia katakan, seandainya aku akan dikembalikan kepada Allah, seandainya ada hari akhir, aku akan mendapatkan tempat yang baik nanti di sisi Allah. Dia terlalu percaya diri pada dirinya bahwa Allah sayang kepadanya. Dia menganggap karena kekayaan yang dimilikinya di dunia ini tanda kalau Allah itu sayang. Ini satu hal yang salah. Kekayaan itu bukan tanda Allah sayang. Kesempitan rizki, miskin bukan berarti Allah murka. Tapi ini adalah suatu ujian. Apakah orang yang kaya itu bersyukur kepada Allah atau malah kufur nikmat? Orang yang miskin, apakah dia sabar atau tidak? Apakah dia tetap istiqomah atau malah tidak? Semuanya adalah merupakan ujian. Banyak mereka yang menyimpang dari jalan Allah tapi menganggapnya berada di jalan yang sebaik-baiknya, berjalan di jalan yang diridhoinya. Ini pun khawatir jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Hendaklah terus kita mengevaluasi diri, sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana ibadah kita, keimanan kita, apakah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah tugas yang terus kita lakukan, untuk terus banyak belajar, banyak berdoa, mengevaluasi terus diri kita. Jangan sampai kita menyimpang tapi kita tidak sadar. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab billadhi khalaqaka أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Kawannya yang beriman berkata kepada pemilik kebun tadi sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau kufur kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, pentingnya nasihat. Tidak dibiarkan orang lain dalam kekufuran, tidak dibiarkan orang lain dalam kesesatan, dalam dosa. Diingatkan, apakah engkau telah kufur kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah? Diingatkan asal muasal manusia. Kemudian setelah itu juga dari setetes air mani. Kemudian Allah jadikan kamu manusia yang sempurna. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Rabbku, dan aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Orang yang beriman mengucapkan demikian, penegasan. Kemudian dia juga melanjutkan lagi ucapannya di ayat 39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, seandainya kamu melihat harta saya lebih sedikit, keturunan saya lebih sedikit, seharusnya kamu ketika memasuki kebunmu mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah, pengakuan akan kelemahan diri kita dan pujian kepada Allah, pengakuan bahwa Allah lah yang maha kuat, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu atau apapun. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Tadi yang banyak pengikutnya, dia merasa punya banyak backingan dan dukungan, tapi pada saat mendapatkan musibah bencana tidak ada yang dapat menolong dan membela dia. Dia sendiri tidak bisa membela dirinya. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Ya. Ada beberapa faedah, tentu banyak ya, di antaranya kisah dua orang tersebut memberikan pelajaran tentang orang yang berpaham materialisme, ragu akan keberadaan hari akhirat, dan di satu sisi tentang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Orang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah jika mendapatkan nikmat dan selalu bersabar jika mendapatkan musibah. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir adalah orang yang sombong. Dia tidak berakal karena lebih mengutamakan mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti akal sehat, sehingga akan mendapatkan akibat yang buruk di dunia dan di akhirat. Hendaklah mereka ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum merasakan dan mendapatkan akibat yang buruk di dunia, apalagi nanti juga di akhirat. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang berakhlak mulia. Di antara sifatnya adalah tawadhu, rendah hati, lawan dari sombong. Orang yang beriman tidak membanggakan dunia, bahkan menyadari bahwa dunia itu merupakan amanat. Yang ketiga, orang yang kufur dan orang yang sesat merasa di dunianya diridhoi dan dicintai Allah, dan di akhirat pun merasa akan mendapatkan kenikmatan dan surga jika memang ada akhirat tersebut. Menurut mereka, setan telah menghiasi amal buruk mereka. Ya. Keempat, dunia itu bagaikan roda berputar. Seseorang hari ini miskin, besok bisa kaya. Hari ini kaya, besok bisa miskin. Ada satu keluarga terdiri dari suami istri. Istrinya seorang perempuan yang salehah, sering sedekah, senang untuk bersedekah. Suaminya bukan orang yang saleh dan juga orang yang pelit serta kikir. Sering terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Suatu hari ada seorang pengemis datang. Istri itu melihat, segera dia memberi. Suaminya marah. Dan akibat terus terjadinya perselisihan, percekcokan sampai terjadi perceraian. Selesai masa iddah, berlangsung beberapa lama, sampai suatu ketika perempuan ini nikah lagi dengan seorang yang soleh, yang kaya raya secara materi, bersifat juga dermawan. Suatu hari datang seorang pengemis. Suaminya mendukung, kalau istrinya juga bersedekah dia mendukung. Ternyata yang dilihat pengemis itu siapa? Suaminya yang pertama, mantan suaminya. Ini menunjukkan dunia bisa berputar, terjadi perubahan-perubahan. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan seorang yang tadinya miskin, tidak punya apa-apa, Allah kehendaki bisa menjadi kaya raya. Ada di antaranya di Mekah seorang pengusaha sukses sekarang ini ya, seorang konglomerat, asalnya adalah usaha jual ayam kecil-kecilan, sampai terjadi di Mekah itu banyak ayam yang mati wabah, sehingga harga ayam saat itu melonjak. Artinya sangat dicari sebenarnya, tapi tetap dia berusaha menjual harga ayamnya tadi dengan harga yang biasa saja, dengan keuntungan yang pas-pasan saja, tidak memanfaatkan, karena dia merasa kasihan dengan masyarakat kalau sampai diberi harga yang berlipat-lipat, walaupun masyarakat akan beli juga butuh, tapi kasihan. Subhanallah, berjalan 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun itu banyak gangguan, bisikan-bisikan kepada dia untuk menjual dengan harga yang setinggi-tingginya, tapi dia bertahan. Subhanallah, setelah lamanya 2 tahun tadi, mulai Allah bukakan rizki kepada dia.
yang sampai sekarang luar biasa, banyak sekali usaha-usahanya dan jadi pengusaha besar di sana. Beliau bernama Abdurrahman Faqih. Ada juga kalau kita dengar seorang pengusaha di Arab Saudi sekarang yang dengan perusahaan yang bernama Al-Rajhi. Asalnya dia adalah kuli di pasar yang mengangkut barang-barang di pasar dengan upah. Ada juga saya baca di surat kabar seorang saya bacakan di sini ya, sebagai seorang petugas kebersihan berasal dari Bangladesh, bekerja di Mekah. Petugas kebersihan, sebentar. Ya, sebentar. Jadi seorang petugas kebersihan ya, pemungut sampah di kota Mekah berasal dari Bangladesh. Tiba-tiba ada seorang jamaah haji berteriak dari seberang jalan. Orangnya sudah sepuh, memanggil nama petugas kebersihan tadi. Akhirnya keduanya berangkulan, saling menangis. Ya. Dari surat kabar tanggal 2 November 2012 dari surat kabar internet yang bernama Sabaq di Mekah Al-Mukarramah, puluhan masyarakat di Mekah terhenyak kaget dan terpana menyaksikan seorang petugas kebersihan asal Bangladesh bernama Hussein Jihar yang telah bekerja di Mekah selama 5 tahun, mengambil sampah dan kotoran dari tong-tong sampah di perumahan dan membersihkan jalanan. Ternyata berasal dari keluarga miliuner di Bangladesh dan memiliki harta sebanyak 17 juta real Saudi atau 51 miliar rupiah. Sampai fajar Jumat hari ini, Hussein tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari terindah dalam kehidupannya. Ketika ia sedang menyapu di daerah Tan'im dekat Masjid Miqat, Masjid Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba seorang jamaah haji yang sudah berumur berteriak dari seberang jalan, memanggil petugas kebersihan dengan menyebut namanya. Jamaah haji itu berlari menyeberang jalan dengan kencang, tidak menghiraukan bis dan kendaraan yang padat di jalan raya. Para pejalan kaki di sekitar tempat tersebut dan diantaranya polisi lalu lintas keheranan dengan sikap jamaah haji yang cukup umur itu. Mereka menyangka petugas kebersihan telah menyakitinya. Yang membuat mereka tambah keheranan ketika jamaah haji memeluk petugas kebersihan itu dengan eratnya disertai tangisan histeris dan diikuti dengan tangisan dari petugas kebersihan. Ternyata mereka adik kakak. Yang lari tadi kakaknya. Mereka mendapatkan warisan yang banyak dari orang tuanya, hanya yang kakaknya itu berbuat zalim. Hak adiknya diambil oleh dia, tidak diberinya. Sampai akhirnya si adik itu merantau pergi ke Arab Saudi jadi tukang sampah, petugas kebersihan. 5 tahun lamanya di sana. Tapi akhirnya kakaknya itu terkena berbagai macam penyakit. Sampai akhirnya dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan dia pergi haji. Subhanallah, pada saat itu jumpa dengan adiknya dan dijanjikan hartanya akan diberikan. Dan petugas sampah tadi, petugas kebersihan tadi merasakan alhamdulillah ada hikmahnya. Saya bisa berangkat ke sini, bisa haji, bisa sholat di Masjidil Haram, dan alhamdulillah banyak menghafal Al-Quran selama 5 tahun di Mekah. Sehingga dia mengambil hikmahnya untuk banyak hal-hal positif yang dia dapatkan di balik musibah tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan tausiah faedah dari surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44.
Insyaallah besok pagi di radio tausiah paginya jam 6 akan membahas tentang nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi Rizki. Akan kita lebih bahas lagi insyaallah tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan masalah rizki insyaallah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, maka berakhirlah sudah pada kesempatan kali ini insyaallah taala daurah Ustadz yang berjudul Faidah Surat Al-Kahfi, yaitu ayat 32 dan 44. Dan bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya, bisa barangkali memberikan cari kertas dan diserahkan nanti pada moderator untuk dibacakan kepada Ustadz, ya. Kita tunggu, kita beri waktu yaitu untuk menuliskan pertanyaan yang berkaitan tentang bab yang kita pelajari kali ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, barakallahu fikum, uhibbukum fillah. Pertanyaannya Ustadz, jika ada seorang imam salat jamaah di masjid, yaitu ketika takbiratul ihram, si imam tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi dengan perkataan Allah saja, apakah sah salatnya? Syukran. Ya. Ahabbakumullah alladzi ahbabtumuni fihi. Ya. Saya tidak yakin kalau imam itu tidak mengucapkan Allahu Akbar gitu ya. Tidak mengucapkan Allahu Akbar, hanya mungkin makmum tersebut tidak mendengarnya dengan jelas. Artinya itu yang saya yakini seperti itu, karena saya tahu artinya setiap kaum muslimin paham bahwa sholat itu dimulai dengan takbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar gitu. Tidak hanya Allah saja. Baiklah, mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Bapak di seberang sana, nah, silakan. Mungkin mic-nya bisa diserahkan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Budi dari Batam Center. Ustadz, Ana mau bertanya, ada seseorang yang pernah didolimi oleh beberapa orang, dan orang yang didolimi ini pernah berdoa pada Allah supaya orang-orang ini mendapat hidayah oleh Allah atau diberi dibuka aib-aibnya ke masyarakat begitu Ustaz. Dan akhirnya Allah mengabulkan doanya dengan membuka aib-aib orang ini ke masyarakat. Apakah yang berdoa ini berdosa Ustaz? Apakah yang berdoanya berdosa? Ya. Ya. Jadi ada seorang yang dizalimi, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka aib-aib orang yang berbuat zalim tersebut. Dan sampai akhirnya doanya terkabul, orang tersebut yang berbuat zalim tersebut tersingkap aibnya dan diketahui oleh masyarakat. Ya. Kalau dikatakan berdosa atau tidak, insya Allah yang berdoa tadi tidak berdosa. Tidak berdosa. Diperbolehkan bagi orang yang dizalimi untuk berdoa meminta pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alangkah lebih baiknya jika orang yang dizalimi itu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang berbuat zalim. Dan jika ternyata orang yang berbuat zalim itu menyesali dan meminta maaf, maka hendaklah juga dia memaafkan. Tapi ini peringatan bagi kita semua untuk hati-hati, jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Dan hendaklah selektif ketika kita mendengar informasi, berita.
tidak setiap berita yang kita dengar itu mesti benar. Apalagi yang berhubungan dengan masalah tuduhan-tuduhan kepada seseorang, kepada kelompok dan lain sebagainya. Kalau kita terima dan kita sebarluaskan lagi, berarti kita sudah menyebarkan. Dan apabila ternyata itu tidak benar, kita juga ikut terlibat dalam dosa, berbuat zalim, mencemarkan nama baik, memfitnah, menuduh dan seterusnya. Ini juga hendaklah kita lebih hati-hati dalam menerima informasi dan tidak mudah menuduh orang lain. Ada kata-kata suatu hikmah, yaitu seorang yang mencemoohkan orang lain itu biasanya dia tidak akan meninggal dunia sampai dia sendiri berbuat perbuatan yang dia cemoohkan tadi. Ini. Makanya hati-hati, jangan mudah mencemoohkan, apalagi sampai tadi menuduh, berbuat zalim, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Ini. Bagi yang telah berbuat seperti itu, kezaliman-kezaliman, hendaklah dia mengembalikan hak-hak orang lain tersebut, dan hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhubungan dengan orang lain juga hendaklah dia meminta maaf kepada orang yang ia zalimi. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bolehkah mendoakan keburukan atas orang yang sombong dan melampaui batas? Demikian Ustaz. Mendoakan orang yang sombong dan melampaui batas. Mendoakan keburukannya. Iya. Sebentar. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Pertanyaan yang kedua, Ustadz, adakah yaitu dalil penambahan dari kathiran, kata kathiran pada jazakallahu khairan? Ya. Ya, sunnahnya adalah jazakallahu khairan. Tidak ada penambahan kathiran. Tentang masalah mendoakan keburukan atau mendolimi atau memaafkan, bisa dibuka di surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, serta jangan pedulikan atau berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf 199. Dalam mengarungi kehidupan, manusia menginginkan diperlakukan dengan sopan dan baik. Dalam kenyataannya terkadang atau bahkan sering kita dikecewakan oleh orang lain. Ya. Dan sering kita dizalimi oleh orang lain. Hendaklah kita selalu berusaha memaklumi dan memaafkan kesalahan orang lain sambil berusaha memperbaikinya dengan doa dan menasehatinya dengan bijaksana. Memaafkan orang lain termasuk tanda orang yang bertakwa. Bisa dibuka di surat Ali Imran ayat 134. Yaitu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang yang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun sempit, yang menahan amarah dan yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, menjadikan kita semua sebagai orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu saja. Nah, Ustaz, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, barakallahu fiik. Ya Ustaz, ana senang sekali Ustaz datang lagi di Batam. Ana uhibbuka fillah ya Ustaz. Assalamualaikum.
Ana sering berkata sesuatu tentang membanggakan diri, tentang kerja keras. Setelah berkata, barulah sadar tentang perkataan itu. Namun, apakah kiat-kiat atau nasihatnya Ustadz terkait dengan hal tersebut? Ya. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Ya. Tentang membanggakan diri atau sombong, pengobatannya adalah tentu dengan keimanan. Dengan keimanan dan takut kepada hari akhirat, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari akan asal muasal kita manusia ini, sehingga apa yang patut disombongkan, dan juga akan perjalanan kehidupan manusia, kalaupun sampai nantinya hidup sampai usia yang lanjut pun akan penuh dengan kelemahan. Apa yang patut disombongkan, dan pasti akan meninggal dunia, tidak akan dibawa apa-apa semua yang kita banggakan tersebut. Yang ada adalah, yang akan dibawa adalah iman dan amal soleh. Sekalipun yang disombongkan barangkali dibanggakan adalah ilmu keislaman atau amal soleh yang dia lakukan, itu pun barangkali kita khawatir malah akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongan tersebut. Karena amalan yang diterima di sisi Allah adalah yang ikhlas, bukan karena ujub, karena kibir, karena ria dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang patut untuk disombongkan. Kalau yang disombongkannya harta dan jabatan, tidak menjamin orang yang kaya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Tapi bagaimana caranya kita agar kita benar-benar diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan pelajari hal-hal yang berkenaan dengan masalah tazkiyatun nufus. Baca ayat-ayat Al-Quran, pelajari tafsirnya, baca hadis Nabi SAW, pelajari sejarah hidup beliau, sejarah hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Insya Allah akan melembutkan hati kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Nah, kemudian Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, ana mau tanya, salahkah kita apabila mendahulukan kepentingan orang lain di saat kita membutuhkannya? Salahkah kita jika kita mendahulukan kepentingan orang lain di saat kita membutuhkannya? Ya, malah tidak salah. Itu adalah suatu sifat yang terpuji. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengutamakan orang lain meskipun dia memerlukannya. Yang penting dia lakukannya dengan ikhlas dan yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena terpaksa yang nantinya tidak baik akibatnya. Ini. Insya Allah ketika kita mendahulukan kepentingan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Tapi tiap orang berbeda-beda. Tidak bisa kita menuntut orang lain untuk berbuat hal yang sama atau berbuat seperti itu, sehingga kita mencela kalau dia tidak lebih mengutamakan orang lain misalnya. Karena keimanan manusia bertingkat-tingkat dan amal soleh manusia juga bertingkat-tingkat. Kemudian Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, bagaimanakah jika kita yaitu bersedekah selain berharap mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengharapkan balasan harta yang dilipat gandakan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Suatu amalan sedekah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menghalangi seseorang adanya keinginan yang lainnya. Itu tidak berarti menodai keikhlasan. Seperti seorang sedekah karena Allah, kemudian setelah itu menginginkan sebagai sebab kesembuhan dirinya yang sakit, sebab
kesembuhan anaknya yang sakit. Dia niatkan seperti itu tidak menyalahi, tidak menghalangi atau membatalkan insya Allah amal tersebut. Nabi SAW ketika bersabda, "Mana qasa malun min sadaqah," tidak berkurang harta dengan sedekah, sebagai satu bentuk motivasi juga agar kita juga jangan takut harta itu akan berkurang, malah bertambah gitu. Tapi jangan sampai di sini indikasinya ketika seorang bersedekah karena Allah kemudian belum merasakan adanya tambahan rezeki dari sisi harta, kemudian dia mengeluh atau dia menyesali atas kebaikannya, berarti dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, baik nanti bertambah ataupun berkurang hartanya, dia tidak peduli. Walaupun ada rasa keinginan misalnya untuk bertambahnya, tapi orang yang beriman, yang mereka pikirkan bukan hanya masalah senang karena bertambahnya rezeki, bertambahnya harta, bukan. Tapi yang penting bagaimana dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau masalah bertambahnya harta, bahkan berkurangnya harta, tidak menjadikan iman mereka juga goyang atau stres dan lain sebagainya. Mereka khawatir dan takut kalau mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya hartanya bertambah jika dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keinginan harta bertambah supaya dia bisa beramal lebih baik lagi, beramal soleh lebih banyak lagi, itu adalah hal yang baik. Bukan karena ketamakan dan kecintaannya kepada dunia, tapi ingin menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhiratnya. Ya. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir insyaallah Ustaz. Bismillah, Ustaz, ana mau bertanya, bolehkah ana ikut rombongan orang-orang yang hendak pergi ziarah kubur di suatu tempat yang dengan niat hanya untuk ikut jalan-jalan saja, bukan berniat ziarah? Karena ada hadis yang melarang safar untuk tujuan ibadah kecuali ketiga tempat, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Barakallahu fiik. Ya. Kita sangat penting sekali untuk ziarah kubur. Nabi SAW menganjurkan kita untuk ziarah kubur, untuk mengingat akan kematian, mengingat akan akhirat. Itu tujuan dari ziarah kubur tersebut. Mengucapkan salam, mendoakan dan seterusnya. Tapi jangan memaksakan diri dengan pergi safar keluar kota, keluar daerah untuk sengaja mengunjungi kubur-kubur tertentu. Ini. Tapi pada dasarnya adalah kita dianjurkan untuk berziarah kubur, ingat akan akhirat, ingat akan kematian. Itu suatu hal yang bagus sekali dengan mengingat kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu ingat akan kematian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.